Indonesia Raya, ketika melodi ini terdengar, kita berdiri tegak, menghormat. Ia bukan sekedar lagu, ia adalah ikrar kebangsaan, sebuah dokumen sejarah yang dinyanyikan, diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu ini pertama kali menggetarkan jiwa pemuda pada 28 Oktober 1928 saat Sumpah Pemuda dikumandangkan. Pada masa itu, memperdengarkan lagu ini adalah tindakan perlawanan. Lirik-liriknya adalah nyala api yang mengobarkan semangat kemerdekaan. Meskipun pada akhirnya hanya stanza satu yang ditetapkan sebagai lagu kebangsaan resmi, memahami ketiga stanzanya memberikan kita gambaran utuh tentang cita-cita luhur yang diimpikan para pendiri bangsa. Stanza pertama adalah fondasi. Ia dibuka dengan seruan tegas, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ini adalah pengakuan identitas, menanamkan rasa kepemilikan mutlak atas ibu pertiwi. Saat itu, pengakuan ini menentang upaya kolonial untuk memecah belah bangsa Indonesia. Stanza ini adalah semangat persatuan. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Frasa ini lebih dari sekedar harapan. Ia adalah instruksi untuk berhenti membedakan diri berdasarkan suku, agama, atau daerah. Yang menarik dari stanza ini, Supratman secara eksplisit meminta kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini adalah sebuah pesan holistik. Perjuangan kemerdekaan harus dimulai dari kemerdekaan batin, pembangunan jiwa, sebelum diterjemahkan menjadi tindakan fisik atau pembangunan badan. Bangsa yang merdeka harus memiliki jiwa yang berintegritas dan raga yang kuat. Stanza ini adalah sumpah pertama kita untuk menjadi pandu atau pemandu sejati bagi ibu pertiwi. Melangkah ke stanza kedua, fokus bergeser dari perjuangan fisik ke cita-cita rohani dan kesejahteraan abadi. Indonesia digambarkan sebagai tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Ini adalah pengakuan atas anugerah alam yang melimpah, sekaligus tugas kita untuk menjaganya. Lirik terpenting di sini adalah, marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Ini adalah doa universal, bukan hanya untuk kemerdekaan politik, tetapi untuk kebahagiaan sejati seluruh rakyatnya. Kebahagiaan di sini berarti keseimbangan antara kemakmuran materi dan kedamaian spiritual. Stanza kedua juga menegaskan pentingnya beretika dalam bernegara melalui lirik, suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya. Supratman mengingatkan bahwa pembangunan fisik tidak akan berarti tanpa kesadaran moral dan budi pekerti yang luhur. Kebahagiaan bangsa hanya terwujud jika seluruh komponen tanah, jiwa, raga, hati, dan budi berada dalam harmoni. Inilah ajaran filosofis di balik lagu kebangsaan kita. Stanza ketiga adalah resolusi, sebuah janji abadi. Di sini Indonesia disebut sebagai tanah yang suci, sebuah penegasan spiritual bahwa negeri ini adalah amanah yang harus dijaga. Puncaknya adalah, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Janji ini melampaui masa kemerdekaan. Ia adalah komitmen untuk terus menjaga kedaulatan, persatuan, dan kekuatan Indonesia hingga akhir zaman. Amanat pelestarian dan kesatuan wilayah ditekankan di penutup stanza. Selamatkanlah rakyatnya, selamatkanlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Ini adalah pesan bahwa tanggung jawab kita melingkupi seluruh kepulauan
kepulauan dari Sabang sampai Merauke, dari manusia hingga sumber daya alamnya. Indonesia Raya dalam 3 stanzanya adalah peta jalan menuju sebuah bangsa yang ideal, dimulai dari persatuan, disempurnakan dengan etika dan doa, dan diakhiri dengan janji keabadian. Mari kita terus meresapi setiap maknanya dan menjadikannya pedoman untuk membangun Indonesia yang kita cintai.